Besem Ahab Ve'aben Veruak Akodes A Elohim Ehad. Amen. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amen. Selamat pagi saudara-saudaraku, Boger Top, salam sejahtera bagi kamu semua. Haya lanu Boger Nifla. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah bagi saudara dan saya. Hati kita dipenuhi sukacita, dan kita penuh semangat mengangkat semua tanggung jawab lewat karya dan juang kita masing-masing. Dan dalam segala perkara, Tuhanlah yang kita muliakan. Firman Tuhan kembali menyapa kita semua. Dan sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami ketika kami menyambut hari ini. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam mengangkat semua tugas dan pekerjaan, kami hendak mendasarinya di dalam terang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga dengan firman-Mu kami tetap semangat untuk menjalani hidup dan tetap bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Nabi Yunus pasal 2, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasyarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Tema kita, jangan pernah menyerah, Tuhan ada bersamamu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita dengan Tuhan, tidak selamanya perjalanan yang kita tempuh itu mulus tanpa aral dan rintangan. Terkadang Tuhan mengarahkan langkah kita ke jalan yang penuh onak dan duri. Terkadang Tuhan membawa kita melewati lorong-lorong yang gelap dan menjejakkan kaki kita menuruni lembah-lembah kekelaman. Di saat saya mengalami hal demikian, saudaraku, saya hanya meneguhkan hati saya dengan kata-kata ini. Tuhan tak pernah janji langit akan selalu biru. Ia juga tak pernah berjanji jalan yang saya lalui akan selalu rata. Tetapi inilah janjinya, bahwa Dia akan selalu besertaku dalam keadaan apapun juga. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk belajar dari Nabi Yunus. Arti nama Yunus adalah merpati. Merpati adalah lambang kesetiaan, simbol kasih. Dan tidak salahlah nama itu diberikan kepadanya, sebab di balik nama itu terkandung keyakinan bahwa Allah tetap setia walau umatnya tidak berlaku setia. Cinta kasih Tuhan bersifat kekal di tengah kasih umat yang bersifat kondisional. Yunus, saudara-saudaraku, mengalami masa-masa yang paling kelam dalam hidupnya. Dan hal itu diizinkan oleh Tuhan untuk menuntun Yunus sampai pada pengakuan bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan di balik kekuasaannya itu terkandung kasih dan kesetiaannya yang bersifat kekal. Yunus diizinkan oleh Tuhan berada di dalam perut ikan yang secara akal sudah tidak memiliki harapan untuk hidup, karena Yunus secara tidak langsung ditempatkan Tuhan berada di dalam bayang-bayang maut.
Kondisi seperti ini adalah kondisi kemustahilan untuk kembali mengecap hidup. Mustahil bagi Yunus untuk meluputkan dirinya dari kematian dengan mengandalkan kekuatannya, termasuk mustahil baginya untuk mendapatkan pertolongan dari sesamanya manusia. Nah, ketika Yunus diizinkan untuk berada dalam keadaan kemustahilan, kondisi kejiwaannya ada pada titik terendah. Jiwanya letih lesu. Dan di titik inilah Yunus teringat kepada Tuhan dan ia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Sebab ia tahu bahwa satu-satunya yang dapat menolongnya adalah Tuhan. Itulah sebabnya ia berkata, "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku." Saudara-saudaraku, seringkali ketika keadaan buruk menimpa kita, dengan penuh kepanikan kita berusaha mengatasinya melalui akal dan kekuatan sendiri. Jika gagal, pikiran pun langsung tertuju kepada orang lain yang mungkin selama ini menjadi andalan atau idola kita. Dan kita berharap bahwa dialah yang akan dapat menolong kita. Tetapi faktanya tidak seperti yang kita harapkan. Dan disinilah kitab Yunus mau menyadarkan dan menginsafkan kita bahwa kekuatan kita ada batasnya dan mengharapkan pertolongan manusia justru akan mengantar kita kepada kekecewaan. Jalan terbaik, saudaraku, adalah lari secepatnya kepada Tuhan. Dobraklah pintu sorga dan ketuklah hati Tuhan dengan seruan yang lahir dari jiwa yang letih lesu. Berhentilah mengeluh. Sebaliknya tetap ucapkan syukur untuk semua yang telah terjadi. Seperti yang dikatakan Yunus, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Dengan mengucap syukur, saudara, semangat yang padam menjadi pulih kembali. Iman yang sudah lemah dapat bekerja kembali. Ketika iman telah bangkit, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Karena musuh yang paling ampuh untuk memadamkan kuasa Tuhan adalah imam yang telah gugur. Sekalipun sudah berada dalam kegelapan yang terdalam dan tiada sinar cahaya menembus, asal kita punya iman, maka cahaya keselamatan dari Tuhan menembus kegelapan maut sekalipun, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah yang diyakini oleh seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ia berkata pada dirinya, dengan menyentuh jumbai jubahnya saja, "Aku percaya aku pasti sembuh." Inilah yang saya mau tegaskan buat saudara semua. Seberat apapun masalahmu, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan ada besertamu. Amin.